bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan, kekuatan kami Tuhan. Setiap kali kami bernyanyi lagu tersebut Tuhan, kami diingatkan betapa harusnya kami merasa aman Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami. Kadang-kadang Tuhan, situasi kehidupan kami membuat kami ragu akan Engkau. Membuat kami buta akan Engkau Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, ketika kami berkumpul di sini, ketika kami bernyanyi memuji Engkau Tuhan, ketika kami sekali lagi mendengarkan firman Engkau, bantu kami, buka mata kami, buka hati kami, untuk kami bisa melihat lagi bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami mau Tuhan melangkah dengan iman di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami mendengar banyak hal Tuhan tentang kondisi yang kami alami Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa kami akan melewati apapun kondisi di depan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bantu kami tidak dipenuhi rasa takut, tapi kami berjalan dengan iman karena kami mempunyai Engkau. Dan biarlah firman Tuhan Engkau sekali lagi hari ini Tuhan menguatkan kami, membantu kami. Sehingga kami tahu Tuhan bagaimana betul-betul menghargai semua yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berani melangkah dengan iman bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Biar roh Engkau sendiri Tuhan memimpin kami semua di sini Tuhan. Membantu hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Engkau Tuhan kepada kami semua di sini. Kami percaya bahwa kami ada di ruangan ini pada hari ini Tuhan. Bukan kebetulan, tapi ada hal yang Engkau ingin bicarakan, katakan, sampaikan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, setiap kami semua di sini adalah tanah yang subur, hati yang lembut, yang siap menyambut firman Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini dalam pimpinan roh Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat pagi ini. Siapa yang penuh dengan sukacita? Amin. Hari ini ibadah kita akan sangat spesial. Karena kita akan pakai telur. Itu martabak ya. Itu nasi goreng ya. Hari ini sangat spesial. Kenapa, brother sister? Setiap tahunnya kita sebagai satu keluarga besar GKDI, sebagai satu jemaat. Dan saya mau kita lihat ini sesuatu yang spesial. Karena belum tentu ini dilakukan di mana-mana. Ya, tetapi kita sebagai satu keluarga, satu jemaat, kita akan mendapatkan laporan kerja tahunan dari bapak-bapak dan ibu-ibu majelis kita yang melayani kita semua dengan segenap hati mereka, segenap talenta mereka, dan segenap karunia mereka. Mereka lah yang membantu, brother sister, untuk kita semua, untuk memastikan setiap persembahan daripada brother sister, saudari, bapak ibu yang saya kasih di sini, yang sudah Anda berikan. Baik itu mau persembahan syukur, persembahan misi, persembahan khusus, persembahan kasih, itu semua dikelola dengan baik oleh mereka. Dan digunakan secara maksimum untuk membangun jemaat Tuhan. Ya, dan sangat-sangat bersyukur untuk hati mereka. Mereka tidak saja memastikan semua aset yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, itu dikelola dengan baik, tapi juga yang saya hargai mereka juga memastikan bahwa kondisi jemaat atau brother sister yang memerlukan juga terpenuhi dengan baik. Nah, tidak hanya cuma di Jakarta lagi, bahkan di seluruh saudara-saudara untuk jemaat-jemaat kita di seluruh Indonesia. Terus terang brother sister, tanpa support mereka, tanpa support para majelis, para pelayan jemaat, tidak akan mampu melakukan pelayanan firman, pelayanan doa, dan penggembalaan dengan baik. Nggak bisa. Tapi karena mereka mau terlibat, mereka mau membantu hari ini, kita bisa fokus untuk pelayanan doa, pelayanan firman, dan pelayanan penggembalaan dengan baik. So, saya mau ajak kita sini, mari kita ucapkan terima kasih kepada mereka semua yang ada duduk depan di sini hari ini. Nanti mereka akan melakukan presentasi mereka. Amin. Nah, sebelum mereka melakukan laporan kerja tahunan mereka, saya mengajak kita semua di sini untuk kembali belajar dari firman Tuhan. Amin. Sebagai jemaat, kita sama-sama sepanjang bulan April ini, kita belajar dari buku apa? Aduh, amin, berarti membaca. Buku Keluaran. Ya, dan kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel di kitab Keluaran itu layaknya sebuah bayangan daripada perjalanan rohani kita sebagai murid-murid Yesus pada masa ini. Betul nggak? Ya, waktu kita baca, kita bilang, wah ini relate banget, ini sama persis. Ini pergumulan kita lewati juga, ini kondisi yang kita hadapi juga.
Ya, dan kita bisa lihat itu tertulis dengan begitu jelas di buku Keluaran sebenarnya. Dan saya berharap kita sini excited untuk baca buku Keluaran. Saya selesaikan buku Keluaran, saya hanya bilang, wow, amazing, Tuhan luar biasa. Ya, dan betul-betul dari buku itu aja kita belajar banyak hal-hal yang kita mesti lakukan dan tidak lakukan. Bagaimana Tuhan membebaskan kita semua ya dari perbudakan dosa dan menuntun kita ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan. Oke, tadi saya sudah bilang tentang annual report. Nah, sekarang ini sedikit overview. Karena kita akan tutup ya ini minggu terakhir tentang buku Exodus. Ini cara saya untuk membagi buku Exodus buat diri saya pribadi. Jadi buat saya buku Exodus saya bagi jadi 2, ya. Pertama adalah bagaimana Tuhan berusaha membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tapi di bagian keduanya dari pasal 15 ayat 22 ke atas, itu bagaimana Tuhan berusaha mengeluarkan bangsa Mesir dari hati orang Israel. Ya, mereka 400 tahun lebih tinggal di Mesir. Jadi mereka udah sangat kebentuk. Walaupun mereka sudah meninggal Mesir, tapi hati mereka masih nyantol di Mesir. Ya, kalau istilah orang pacaran masih CLBK, betul ya? Cinta lama belum kelar. Jadi udah pindah, tapi masih nyangkut hatinya di sana. Oke, nah sama ya dengan bangsa Israel. Mereka udah keluar dari Mesir, tapi masih ada juga. Aduh, sayangnya. Nah ini yang susahnya. Ya, jadi kalau saya baginya simpel seperti ini, nanti saya kirim kalau Anda mau saya bacanya seperti ini. Jadi bagian pertama bicara tentang sang penyelamatnya, bicara tentang penyelamatan yang terjadinya. Tapi juga di bagian kedua ya adalah konsekuensinya kalau mereka masih ada Mesir di dalam hati mereka. Dan juga bagaimana Tuhan berusaha menguduskan ya bangsa Israel itu sendiri. Pasal babnya itu semua ada di sana, storiesnya kita bisa baca. Jadi kalau kita bagi 2 sekarang mungkin bagian pertama kita bicara tentang salvation, keselamatan, penyelamatan. Bagian kedua ya kita bicara tentang sanctification. Bagaimana setelah kita diselamatkan kita itu terus dikuduskan oleh Tuhan. Amin? Setuju? Kayaknya agak bingung kita semua sini. Ya, setelah kita diselamatkan selesai. Setelah kita diselamatkan kita perlu terus dikuduskan oleh Tuhan. Makanya kita akan mengalami hal-hal dalam kehidupan kita yang membuat kita berubah, bertobat, membuka pikiran kita sebelumnya sehingga kita terbentuk menjadi manusia baru. Semangat ya, bahwa keputusan kita menjadi murid Yesus itu baru awal. Tapi setelah itu perjalanan sesungguhnya baru terjadi. Dan seperti itu juga yang terjadi dengan bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat menarik. Yang saya waktu baca-baca sebelumnya nggak pernah saya dapatkan. Tapi waktu saya baca kali ini dan menyiapkan khotbah ini saya dapatkan. Ya, kita akan belajar bagaimana bangsa Israel mengelola apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada mereka. Oke? Bagaimana bangsa Israel mengelola apa yang Tuhan berikan dan percayakan pada mereka. Dan saya berdoa hari ini kita belajar dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Mari kita lihat cara Tuhan memberkati mereka. Di Keluaran 11 ayat 1-3 berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini sebelum mereka dibebaskan. Sebelum mereka keluar dari Mesir. Musa sudah diminta oleh Tuhan untuk bicara kepada bangsa Israel. Dia bilang ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun di atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Jadi caranya gimana? Sebelum mereka dibebaskan, Tuhan bilang suruh mereka minta. Minta sama siapa? Tetangganya. Yang orang Mesir. Minta dong emasnya, minta dong peraknya, minta dong bajunya, minta dong kainnya, minta semuanya diminta. Ya, kira-kira kalau jadi tetangganya orang Israel pada saat itu gimana perasaan kita? Enak aja, betul nggak? Tapi hebatnya Tuhan, itu betul-betul terjadi loh. Pasal 12 kita lihat. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Ini sesudah tulah terakhir. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan
seperti janjinya, membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Saking gampangnya mereka minta, itu kayak ngerampas dari orang Mesir. Apa aja yang diminta? Itu tuh keyboardnya masih kurang. Keyboardnya dibawa juga. Mic-nya sekalian deh, standing mic-nya. LED-nya copotin juga semua. Jadi mereka kayak, ya udah ambil aja. Kayak udah dihipnotis. Ya, dan semua memberikan itu kepada bangsa Israel. Bayangkan itu yang terjadi pada saat itu. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dengan seluruh harta daripada Mesir. Mesir bangsa yang kaya, betul tidak? Kebayang nggak berapa banyak barang yang dibawa oleh si bangsa Israel ini? Setelah diperbudak lebih dari 400 tahun, Tuhan tahu bangsa Israel itu nggak punya apa-apa jika mereka keluar dari Mesir, betul tidak? Coba udah budak 400 tahun, kalau keluar dari Mesir bawa apa mereka? Nggak bawa apa-apa, betul tidak? Tetapi Tuhan bermurah hati. Tuhan memastikan mereka membawa sesuatu keluar dari bangsa Mesir. Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati dan memberikan kepada bangsa Israel apapun yang mereka minta, sampai seperti mereka merampas bangsa Mesir. Pertanyaannya hari ini, brother sister, mengapa Tuhan mau memberkati bangsa Israel sebanyak itu? Mengapa Tuhan mau memberikan harta tersebut, emas, perak, kain, dan lain-lainnya itu kepada bangsa Israel? Adakah tujuannya? Emang kepake di padang gurun? Buat apa? Adakah tujuannya? Bagaimana Tuhan mau bangsa Israel menggunakan semua emas, perak, dan kain-kain tersebut? Bagaimana? Untuk apa? Dan hari ini kita mau lihat bagaimana bangsa Israel menggunakannya. Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan? Mari kita lihat. Menarik sesudah itu. Hal pertama yang bangsa Israel gunakan dengan apa yang mereka dapat. Di pasal 32 ayat 1-4. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengunurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Istri, kalau suami tidak bilang, antingnya sini kasih nggak? Enak aja. Betul ya? Tapi kasih lu mereka. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka, dibentuknya lah dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bapak Ibu Saudari, tercatat 2 kali. 2 kali bangsa Israel menggunakan apa yang Tuhan percayakan dan berikan kepada mereka waktu mereka keluar dari bangsa Mesir. Yang pertama di sini, mereka gunakan untuk buat apa? Lembu emas. Yang kedua adalah untuk membuat kemah suci, tabut Allah, dan segala isinya. Mari kita lihat pasal 35. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, dan tembaga." Ayat 6. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba. Nah ini yang saya agak bingung nih, kulit-kulit lumba-lumba dapat dari mana? Ya kan? Kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Permata krisopalas, dan permata tatanan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan hebatnya bangsa Israel. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya dan setiap orang yang terdorong jiwanya
membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. 2 kali tercatat. Sekali untuk apa? Lembu emas. Sekali lagi untuk kemah suci. 2 kali. Brothers and sisters, apa yang kita bisa belajar? Ini yang saya mau ajak kita untuk belajar sama-sama. How you use your treasures shows whom you treasured. Setuju nggak? How you use your treasures shows whom you treasured. Bagaimana Anda gunakan harta Anda menunjukkan siapa yang berharga bagi Anda. Setuju? Simple kok. Inilah manusia. Apapun yang kita katakan, nggak ada artinya. Karena yang sesungguhnya adalah dari mana cara kita, bagaimana kita menggunakan harta kita untuk siapa. Ya, kadang-kadang saya lihat ada suami bilang, wah I love you, my wife, misalnya ya. Tapi dia lebih spend banyak untuk diri dia. Istrinya berasa apa? Bener kamu sayang saya? Betul nggak? Karena kita bisa lihat dari cara kita menggunakan harta kita, kita tahu siapa yang kita hargai sebenarnya. Jadi, saya mau ajak kita di sini melihat 2 hal, dan kita harus hati-hati di sini. Yang pertama, is the created God. Tuhan yang kita ciptakan, Allah yang kita buat, atau the creator God. Tuhan Sang Pencipta. Dari cara kita gunakan apa yang Tuhan percayakan pada kita gunakan untuk siapa? Siapa yang kita hargai sebenarnya? Is it the created God? Or the creator God? Karena Tuhan bisa tahu. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel gunakan hartanya untuk 2. Satu untuk the created God, Allah yang mereka buat. Dan Allah yang betul-betul Allah. Kita mungkin katakan bahwa kita tidak lagi menyembah berhala hari ini. Kita nggak ada lagi berhala yang ada bentuknya. Kita nggak percaya itu. Tetapi hari ini, zaman ini, berhala yang kita sembah beda dengan zaman Israel dulu. Kita sangat bisa mempunyai berhala dalam hidup kita tanpa kita sadari. Karena masa ini, berhala tidak lagi dibuat oleh tangan manusia, tapi dibentuk di dalam hati manusia. Berhala tidak lagi dipahat oleh tangan, tapi dibentuk oleh pikiran manusia. Nowadays, idols are not made by our hands, but made in our hearts. Idols are not carved by hands, but conceived by our minds. Bedanya idols pada hari ini. Adakah hari ini idols di dalam kehidupan kita? Adakah berhala dalam kehidupan kita? Hari ini menarik loh, memberi itu nggak bisa netral. Kalau kita nggak bisa memberi kepada Tuhan, kita nggak memberi ke orang, pasti kita memberi kepada siapa? Diri kita sendiri. Betul tidak? Jadi nggak bilang, oh saya nggak memberi. Kamu memberi kepada siapa? Kepada diri sendiri. Itu memberi itu netral, nggak bisa netral. Selalu ada sesuatu yang kita berikan. Oke? Nah, ini kita mau hati-hati hari ini, brother sister. Dan semuanya kita sini betul-betul bisa memperhatikan cara kita gunakan harta kita, uang kita seperti apa. Dari sana kita bisa lihat siapa Tuhan kita sesungguhnya. Oke? Saya ajak kita untuk bandingkan ini. Ya? Waktu kita the creator God sama the created God. Ya? Tuhan yang kita ciptakan dan Tuhan yang merupakan pencipta. Bedanya di sini, mindsetnya beda. Kalau created God, kita merasa, ya gue memberi karena Tuhan membutuhkan. Tuhan membutuhkan. Padahal mindset kita, itu bukan. Kita memberi kenapa? Karena Tuhan menyediakan, amin. Kurang banyak aminnya. Siapa percaya Tuhan menyediakan? Yes. Siapa percaya Tuhan membutuhkan? Gak ada. Kita hari ini memberi karena Tuhan Sang Pencipta menyediakan. Bukan membutuhkan. Nggak butuh.
Kisah 17 sudah bilang Tuhan gak butuh apa-apa. Tapi Tuhan menyediakan supaya kita bisa memberi. Tuhan menyediakan bangsa Israel supaya bisa membangun apa? Kemah kudus. Untuk orang Israel bisa memuliakan Tuhan. Itu bedanya. Kita hari ini kenapa? Ada kebutuhan atau kita memberi karena Tuhan menyediakan. Kita hari ini memberikan karena berdasarkan apa yang kita akan terima. Ya, atau berdasarkan apa yang kita sudah terima. Ngerti maksudnya di sini? Kadang-kadang gampang sekali. Kita memberi karena kita mau sesuatu. Betul ya? That's the created God. Karena kita hari ini ya, kayak bangsa Israel, dia buat lembu emas supaya apa? Supaya dijaga, dilindungi, di ini. Itu dia memberi. Harusnya kita memberikan apa? Karena kita sudah mendapatkan dari Tuhan. Begitu banyak. Bebas dari Mesir, bebas dari perbudakan, menuju tanah perjanjian, mana setiap hari. Wah, apa yang mereka nggak dapatkan? Kita lihat hari ini. Kita perlu hitung juga apa yang Tuhan sudah berikan. Bedanya apa lagi? Kalau ke created God, kita yang menentukan, gue mau kasihnya seberapa. Kan Tuhan, kan kita created God, Allah yang kita ciptakan. Jadi kita lebih hebat dari Allah tersebut, betul. Jadi kita yang tentuin dong. Ya kan? Tapi kalau God the creator, kita cari tahu, God, how you wanna use me? Kita nggak pikir, oh ya udah, gue kasih segini aja. No. Tuhan, bagaimana Engkau mau gunakan saya? Kalau created God memberi untuk mendapatkan. Kamu ciptakan Tuhan, kamu memberi kepada dia supaya kamu dapat. That's not. Itu bukan Tuhan yang menciptakan segalanya. Kita hari ini kalau betul-betul memberi untuk God the Creator, kita memberi untuk memuliakan Dia. Itu bedanya. Kalau created God, kita memberi supaya kita diberkati. Kalau creator God, kita memberi karena kita mau menyenangkan Tuhan. Beda nggak, brother sisters? Beda nggak? Hari ini, brother sisters, nggak usah dijawab sekarang. Nggak usah angkat tangan sekarang. Coba renungkan. Kita memberi untuk created God, Tuhan yang kita ciptakan. Atau kita memberi hari ini. Karena Tuhan itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Manakah kita? Ini PR kita. Ini evaluasi kita. Saya bersyukur sebagai jemaat, kita ambil waktu untuk bicarakan ini. Kita nggak bicarakan ini sering. Tapi salah juga kalau kita tidak bicarakan ini. Di dalam kehidupan, di dalam jemaat. Betul tidak? Karena ini satu hal yang menunjukkan hati manusia. Jadi jangan kita pikir, oh ini nggak apa-apa, ini serius. Pemberian kita menunjukkan Tuhan mana yang kita sembah. Brothers and sisters, saya mau ngajak kita semua sini untuk evaluasi, untuk cek. Saya tahu ini topik yang nggak gampang diterima kadang-kadang. Tapi sekali lagi sama seperti orang tua kepada anak. Harus bicara topik-topik yang sulit. Betul tidak? Supaya anak diperlengkapi. Supaya anak hatinya terjaga. Supaya apa? Supaya mereka bisa berhasil dalam kehidupan dan bisa betul-betul menikmati hidup. Sama. Tuhan juga harus bicara hal-hal yang sulit kepada kita semua di sini. Tetapi untuk kita, jangan sampai tertipu dan berpikir kita menyembah Tuhan Sang Pencipta. Tapi sebenarnya, dari pemberian kita, kita lebih menyembah Tuhan yang kita ciptakan. Jelas semua di sini? Amin. Bisa kita berubah sama-sama? Mana yang kita mau sembah? Tuhan atau Allah yang kita ciptakan atau Tuhan Sang Pencipta? Mana yang kita mau sembah? Yang mana? Ini aja nggak yakin ngomongnya. Ngomong aja berat.
Oke. Tuhan yang kita buat atau Tuhan yang menciptakan kita? Mana? Amin. Jangan sampai ngomong aja berat, apalagi lakukan. Bisa? Oke. Poin pertama aja. Sudah keluar tenaga saya. Tapi nggak apa-apa. Karena saya sayang kalian semua. Oke. Hal yang kedua. Oke. Mari kita lanjutkan. Di Keluaran pasal 35. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang yang terdorong hatinya. Dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai, dan kerang kerongsang. Segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukkan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kemisi, lenan halus bulu kambing, kulit domba jantan, yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Ayat 24, setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Pemimpin-pemimpin pembawa permata krisopras dan permata tatanan untuk baju efod dan untuk tutupan dada dan rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Brothers sisters, sangat menarik ya. Karena bangsa Israel begitu semangat memberi. Ya, mereka terdorong, tergerak untuk memberikan persembahan khusus. Kenapa disebut persembahan khusus? Karena persembahan itu dikhususkan untuk sesuatu. Makanya disebut persembahan khusus. Ya, dikhususkan untuk membangun kemah suci, tabut Allah dan segala isinya, baju daripada imam-imam pada saat itu. Ya, karena itu bangsa Israel tahu ada tujuannya, tahu ada purpose-nya. Dan yang saya semangat adalah bagaimana mereka melakukannya dengan kerelaan. Terdorong hatinya di situ. Hari ini yang kedua yang kita mesti jaga, brothers sisters. Kita mesti ngerti bahwa we can give by fear or by faith. But only one that give us true joy. Oke? Kita dapat memberi karena rasa takut atau karena iman. Tapi hanya salah satu yang dapat memberikan sukacita sejati. Oke? Kira-kira yang mana? Memberi karena rasa takut atau memberi karena iman? Karena mana? Kenapa lemes? Belum sarapan ya? Memberi karena takut atau karena? Iman. Brothers and sisters, hal yang terakhir adalah saya mau ngajak kita sini untuk tidak melakukannya karena rasa takut. Bangsa Israel memberi emas anting, kenapa? Karena takut. Nanti Musa nggak ada lagi gimana? Nanti nggak ada mimpin kita lagi gimana? Harus kasih. Tetapi waktu mereka memberi untuk kemah suci, mereka memberikannya dengan iman. Itu yang membedakan. Hanya waktu kita memberikan dengan iman, kita bisa bersuka cita waktu kita memberi. Hari ini pertanyaannya, are we consumed by fear or are we compelled by faith waktu kita memberi? Karena hari ini ada kita sini takut memberi. Kalau gue beri, kalau gue nggak beri, nanti aduh, bisnis gue nggak diberkati. Aduh, kalau gue nggak beri, nanti ditegur pembimbing. Ada nggak gitu? Oh, ada juga ya. Aduh, kalau gue nggak beri, nanti nggak memberi, nanti dicari-cari. Saya berharap itu bukan motivasi kita. Karena itu tidak akan memberi kita sukacita. Akhirnya kita memberi, tapi nggak sukacita. Buat apa? Betul tidak? Kita harus memberi compelled by faith. Karena didorong oleh iman. Bedanya di mana? Kalau kita consumed by fear, kita takut akan konsekuensi. Kalau gue nggak memberi, kira-kira masalah apa yang saya akan dapatkan? Brothers and sisters, banyak orang hari ini memberi karena takut tidak diberkati. Banyak orang memberi hari ini karena takut, ya, menghadapi masalah. Tapi hari ini kalau kita compelled by faith, karena rasa syukur kita beda. Kita bersyukur nggak dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Kalau kita bersyukur,
kita akan ungkapkan itu dengan persembahan kita. Ada yang kalau consumer kita terpaksa. Tapi kalau kita by faith, kita lakukan dengan sukacita. Kalau by fear, kita hitung-hitungan. Cukup gak ya? Segitu aja kali ya. Seadanya aja ya. Beda. Tapi kalau by faith, kita mau lebih dari yang diperlukan, it's okay. Karena we're giving it to God. Itu yang dilakukan. Nah, kalau by fear, situasional. Ya, conditional. Istilahnya gini, kalau gua bisa, kalau gua mampu, kalau gua ini, gua akan kasih. By faith, karena keyakinan. Saya ingat banyak cerita, waktu saya awal-awal menjadi murid Yesus di dalam jemaat. Waktu itu kita ketemunya di ruangan yang kalau hari Minggu, Sabtu malam, tiba-tiba teleponin. Maaf, ruangannya akan dipakai pemerintah, nggak bisa dipakai. Bayangkan. Kita ketemu di ruangan yang suara kipas anginnya lebih kencang daripada suara khotbahnya. Saya duduk di situ, saya nggak bisa dengar khotbahnya. Kita beribadah di ruangan yang keringatnya jauh lebih banyak sesudah ibadah daripada pergi di sauna. Saya ingat bagaimana brother sisters dulu dengan segala kesederhanaan kita. Kita bilang, bisa. Udah punya belum? Enggak punya. Jadi caranya gimana? Nanti saya pikirkan. Ada yang jualan. Saya ingat anak-anak remaja akan lihat apa yang mereka punya di rumah, yang mereka bisa jual. Dan hanya untuk mengumpulkan. Waktu saya merasa, wow. Ada yang mengubah pola makannya. Hanya untuk memenuhi kebutuhan supaya kita bisa berkumpul bersama. Saya kemarin bicara dengan satu pemimpin gereja di salah satu kota di Nusantara. Menceritakan betapa harus fundraise untuk bisa memastikan bahwa mereka bisa menutupi operasionalnya mereka. Kita duduk sini, kita punya apa yang kita punya. Mereka nggak punya. Nanti majelis akan menjelaskan. Tapi yang saya suka, yang saya dapat keyakinan dari dulu, adalah memberi dari keyakinan. Nggak punya saat ini, tapi kita yakin. Waktu kita punya gedung ini, kalau dihitung di kas kita nggak ada. Tapi kita yakin Tuhan akan sediakan. Dan saya jemaat bersatu hati, menabung, melakukan bazar, apa saja. Dan Tuhan sediakan. Saya nggak mau kita kehilangan itu. Kita nggak memberi karena situasional. Kita memberi karena keyakinan. Amin. Karena kalau situasi, takut pasti. Apalagi kita dengar, nanti gelap ini ke depan. Betul nggak? Ini saatnya apa? Pegang cash. Apalagi yang kita dengar. Betul, dengan kejadian. Sales lagi? Penjualan menurun. Betul. Tapi berani nggak kita tetap memberi dengan iman? Selama saya menjadi murid Yesus, tahun ini saya rayakan 30 tahun saya menjadi murid Yesus. Satu hal yang saya putuskan untuk saya setia adalah memberi dengan iman. Ada saat-saat saya menangis. Tapi saya terus memberi dengan iman. Dan saya bersyukur Tuhan setia. Tidak pernah dalam hidup saya kekurangan. Tuhan setia. Amin.
Kita harus compel by faith. Sehingga kita bisa merasakan sukacita. Itu yang dialami bangsa Israel. Dan lihat apa yang terjadi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan itu, ada pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lihat, this is by faith. Mereka memberi bahkan lebih dari apa yang diperlukan. Itu luar biasa. Mereka nggak hitung, oh udah cukup ya, udah enggak. By faith itu bang. Dan salah kita tahu mereka nggak memberikan by fear. Ayat 6-7. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi orang laki-laki atau perempuan yang membuat suatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikian rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu. Bahkan berlebih. Brother sister, saya menantikan hari di mana kita bisa katakan, cukup. Gak usah lagi, cukup. Tolong, brother sister, tolong. Udah pakai aja buat sendiri. Maunya ngomong seperti itu. Tapi hari itu akan terjadi. Kalau kita semua di sini bisa memberikan dengan iman. Saya percaya hari itu akan terjadi. Hari di mana majelis ke atas tidak menceritakan tentang kebutuhan jemaat-jemaat kita di Nusantara. Tapi mereka bilang, jemaat di Nusantara udah kelebihan. Jangan diberikan lagi, amin. Bisa saudara nanti kayak gitu? Punya iman? Saya menantikan hari itu. Tapi untuk hari ini belum bisa. Nanti majelis akan menceritakan kepada kita semua di sini. Amin. Ya, dan saya mau kita di sini, Tuhan ini melihat tahun ini sebagai jemaat GKDI, kita merayakan 35 tahun kemurahan Tuhan atas jemaat GKDI. 35 tahun. Saya hanya bisa terkagum akan Tuhan. Kemurahan dan kasih karunia Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Dimulai hanya dengan 10 orang, brothers sisters. 10 orang. Tahun lalu kita tutup dengan 7.364 brother sister kita. Amin. Saya bersyukur. Ini dimulai dengan 10 orang yang rela berkorban. Rela meninggalkan kenyamanan mereka. Mereka bisa tinggal di luar negeri. Tapi mereka mau kembali ke Jakarta di tahun 1990. Beberapa saudara-saudari kita masih ada di sini. Ya. Saya sangat respect dan tidak akan pernah berhenti bersyukur untuk kalian. Tuhan melipat gandakan apa yang mereka berikan. Buahnya bisa dilihat di ruangan ini. Dan bahkan di jemaat-jemaat kita